Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Radit. Sekarang saya akan mereview HP Samsung Galaxy A3 2017 yang telah saya gunakan selama kurang lebih 2,5 tahun. Apakah masih enak untuk dipakai pada tahun 2020 atau tidak? Oke. Untuk desain, pada bagian depan HP ini masih menggunakan bezel atas bawah yang tebal serta masih menggunakan aspek rasio layar 16:9. Berbeda dengan HP zaman sekarang yang sudah memakai aspek rasio layar 18:9 dengan bezel yang tipis-tipis. Pada bagian belakang, HP ini sudah terlihat mewah karena bermaterial kaca. Akan tetapi, jika digenggam akan terasa sangat licin dan mudah terkena sidik jari. Jadi saya sarankan untuk menggunakan casing saja. Untuk tampilan layar, HP ini berukuran 4,7 inch dengan panel Super AMOLED dengan Gorilla Glass 4 beresolusi 720p. Untuk spesifikasi, HP ini memiliki spesifikasi yaitu chipsetnya Exynos 7870 dengan RAM 2GB, memori internal 16GB, bisa ditambahkan micro SD hingga 256GB, slot SIM-nya hybrid, kamera belakang beresolusi 13 megapiksel dengan kamera depan beresolusi 8 megapiksel, baterai 2350 mAh dengan USB Type-C, memiliki NFC, IP68 atau tahan air, serta Gorilla Glass 4 dan always on display serta fingerprint di bawah yang tergolong cepat. Untuk menjalankan aplikasi sehari-hari seperti Instagram, HP ini masih lancar untuk dipakai. Lalu untuk nonton YouTube, warnanya pun terasa enak karena ini panelnya Super AMOLED. Resolusinya juga dia di 720p ya. Oke. Untuk suara, HP ini tergolong bagus karena dia speakernya berada di sebelah kanan, jadi tidak di belakang atau di bawah. Untuk bermain game, saya sudah mengetes dengan game Real Racing 3, dia masih lancar. Tetapi untuk game-game berat lainnya seperti PUBG, Free Fire, itu mungkin akan crash ya, kecuali mungkin grafiknya diturunin. Lalu untuk kamera belakang hasilnya seperti ini, masih terlihat bagus. Untuk warnanya, ketajamannya, jadi kameranya untuk kamera belakang dia sudah bagus. Lalu untuk kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel juga kita tes ya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya juga cukup bagus dan HP ini juga memiliki fitur mode malam yang hasilnya seperti ini. Cukuplah ya untuk mode malamnya. Untuk screen on time baterainya saya mencatat di angka 4,5 sampai 5 jam, yang dimana itu tergolong hemat karena baterainya hanya berkapasitas 2350 mAh. Juga terbantu dengan layar kecil dengan resolusi 720p dengan panel Super AMOLED ya. Untuk durasi pengecasan saya mencatat di angka 1 jam 30 menit, yaitu lumayanlah cepat. Untuk fitur saya sangat suka karena dia memiliki fitur seperti always on display yang bisa menampilkan jam serta notifikasi dan indikator baterai tanpa menghabiskan banyak daya ya baterainya. Lalu untuk NFC juga saya sangat berguna karena bisa mengecek kartu e-tol atau e-money ya. Lalu fitur IP68 atau tahan air juga sangat berguna jika kita di jalan terkena hujan deras, maka kita jangan khawatir bahwa HP kita akan rusak
ada IP68 di HP ini. Untuk fingerprint tergolong cepat. Saya hanya beberapa kali gagal, tapi setelah itu cepat lagi. Walaupun tidak ada seperti Face ID ya, adanya fingerprint, tapi sudah sangat cepat lah, sudah membantu. Kesimpulannya, apakah HP ini masih layak untuk dipakai pada tahun 2020 atau tidak? Menurut saya masih layak jika Anda memakai HP ini untuk sosmed, membuka YouTube, membuka Instagram, hal-hal yang ringan lah. Bermain game juga masih bisa, asal yang gak berat-berat ya. Kalau kekurangannya mungkin HP ini ada di RAM yang hanya 2GB, memori internal 16GB ya, dimana pada tahun 2020 mungkin itu kurang RAM, memori internal 16GB. Lalu desain depan yang masih banyak orang yang suka HP dengan aspek rasio layar 16:9, tapi masih banyak juga orang yang lebih mentingin desain yang cakep seperti layar 18:9. Untuk ketahanan baterai itu tergantung pemakaian ya. Jadi menurut saya HP ini worth it lah untuk dibeli. Apalagi jadikan HP kedua ini sangat worth it ya, karena desain belakangnya mewah dan berkelas. Oke, segitu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.